Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, kelompok kami adalah Saya Atia Haruna Srianto, nomor absen 9. Saya Naura Farahdi Ramadhani, nomor absen 25. Saya Fairsana Radawani Wayawa, nomor absen 14. dan saya Gina Kasa nomor absen 16. Ada beberapa kepercayaan yang ada di Indonesia, dan kepercayaan itu belum secara resmi diterima oleh pemerintah. Namun apa salahnya jika kita mengenal kepercayaan itu? Beberapa kepercayaan yang dianut masyarakat mungkin masih dalam kebudayaan yang kental. Salah satunya di daerah Jawa Barat, Jawa, Kalimantan, dan lainnya. Yang pertama, Jawa. Salah satu aliran kepercayaan di Pulau Jawa adalah kepercayaan kejawen. Kejawen bukan merupakan agama, namun lebih seperti budaya. Orang yang menganut kepercayaan kejawen biasanya tetap memeluk suatu agama. Orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya. Mereka tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari agamanya. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk taat dengan Tuhannya. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen. Inti dari ajaran kejawen dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Tradisi yang ada di dalam kejawen antara lain Satu, Nyadran. Nyadran merupakan upacara yang dilakukan masyarakat Jawa sebelum datangnya bulan puasa. Wujudnya berupa berziarah ke makam-makam dan menabur bunga. 2. Mitoni. Wujud dari ritual ini adalah siraman pada wanita yang sedang mengandung untuk pertama kalinya, ketika umur kandungannya tepat berusia 7 bulan. 3. Tidak Sinten. Ritual ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan anak agar dapat menjalani kehidupannya dengan benar. Tradisi ini dilakukan pada bayi yang berusia 7 hingga 8 bulan dalam hitungan pasar Jawa. 4. Petonan. Upacara ini pada dasarnya merupakan upacara perayaan ulang tahun yang biasanya akan disajikan nasi tumpang pada saat pelaksanaannya. Upacara ini sering disebut juga dengan wedalan. Kutipan tersebut diambil dari indonesia.go.id. 2. Banten. Salah satu tradisi yang hingga kini masih bertahan adalah Sunda Wiwitan, sebuah kepercayaan yang dianut secara turun-temurun oleh masyarakat Sunda. Dalam praktiknya, para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan menerapkan sistem monoteisme kuno lewat kehadiran kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi itu biasanya disebut sebagai Sang Hyang Karsa atau Gusti Sikang Sawijaya, yang berarti Tuhan yang Maha Tunggal. Dalam sistem kepercayaannya, masyarakat penganut Sunda Wiwitan mempercayai akan kekuasaan tertinggi berada pada Sang Hyang Karsa, yang berarti Maha Kuasa, atau Nu Wersakoin, yang berarti yang menghendaki. Selain itu, penganut juga biasanya menyebutnya Bathara Tunggal atau Tuhan yang Maha Esa, Bathara Jagat Kuasa Alam, dan Bathara Sedos Niskala atau yang gaib. Menurut kepercayaan setempat, Sang Hyang Karsa semayam di Buana Ngujung sebagai tempat agung bagi penciptanya. Di samping itu, masyarakat penganut Sunda Wiwitan juga mempercayai 3 alam yang menaungi manusia sebagai makhluk penciptaannya. Ketiga alam tersebut ialah Buana Ngujung atau tempat semayang Sang
Hyung Kerso, dan letaknya paling atas. Buana Panca atau tempat berdiam manusia dan makhluk lainnya, tempatnya di tengah. Dan yang terakhir adalah Bono Larang, merupakan tempat serupa neraka dan letaknya di paling bawah. Kutipan tersebut diambil dari merdeka.com. Tiga, Batak. Parmalim atau Ugamu Malim merupakan keyakinan terhadap sang pencipta alam semesta. Mula jadi Nabolon sendiri diartikan sistem ketuhanan oleh orang Batak. Dahulu kala mereka menganggap alam merupakan hasil dari pemberian mula jadi Nabulon untuk manusia. Karunia inilah yang diyakini orang Batak bahwa menjaga alami sebagai bentuk spiritual ini menjadi sebuah kegiatan upacara adat sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan menjadikan kehidupan sebagai penghidupan. Kutipan tersebut diambil dari kompasiana.com. Yang keempat, Sumba. Di Sumba masih ada masyarakat yang menganut kepercayaan lokal, yakni Marapu. Marapu menerapkan sistem keyakinan dengan memuja arwah-arwah leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur disebut Marapu, yang memiliki arti yang dipertuan atau yang dimuliakan. Namun, para penganut kepercayaan Marapu juga mengenal konsep surga seperti halnya Islam dan Kristen yang namanya adalah Prai Marapu. Masyarakat percaya orang yang telah meninggal akan pergi ke Prai Marapu, yakni tempat yang sangat indah sehingga tempat ini adalah tempat tinggal para arwah nenek moyang yang mereka puja. Penganut Marapu memiliki beragam ritual besar keagamaan. Dua ritual besar yang menarik diperhatikan adalah Wulapodu dan Pasola. Wulapodu adalah bulan suci bagi penganut Marapu. Di bulan itu terdapat sejumlah larangan atau pamali yang harus dipatuhi penganut Marapu, yakni tidak boleh membangun rumah, mengadakan pesta. Kalau ada yang meninggal, dilarang pukul gong, bahkan ditangisi. Tidak berhubungan badan dengan pasangan dan tidak boleh memperbaiki rumah, terutama atapnya. Selama Wulapodu, penganut Marapu juga wajib berpuasa memakan daging babi dan anjing. Mereka hanya diperbolehkan makan sayur, daging ayam, dan nasi sebulan penuh. Ritual besar keagamaan kedua adalah Pasola. Perang adat damai adalah arti dari Pasola. Saat Pasola digelar, masing-masing suku akan berperang menggunakan kuda dan lembing kayu. Mereka akan dihadapkan satu sama lain untuk saling melempar lembing ke arah lawan. Walau terdengar menyeramkan, Pasola justru menjadi momen perekat hubungan kabisu masyarakat Marapu. Ritual ini biasa dilakukan saat awal musim tanam tiba setiap tahun. Kutipan tersebut diambil dari cnnindonesia.com. Kemudian di Kalimantan terdapat kepercayaan yang dinamakan Kaharingan. Kepercayaan ini banyak dianut oleh suku Dayak. Kepercayaan ini seperti dalam agama Hindu dan memiliki buku atau kitab agama serta tempat ibadah yang dinamakan dengan Balai Kaharingan. Kitab agama kepercayaan Kaharingan contohnya adalah Panaturan. Kutipan ini diambil dari kbr.co.id. Keenam, ada Tanah Toraja. Hal itu adalah suatu kepercayaan animis tua yang rupanya dalam perkembangannya telah dipengaruhi oleh ajaran hidup Konfusius dan agama Hindu. Makanya, oleh pemerintah Republik Indonesia menggolongkan Aluk Todolo itu dalam sekte agama Hindu Dharma. Aluk Todolo ini merupakan agama leluhur suku Toraja yang juga dilebur ke dalam sekte
sekte Nundubal sejak tahun 1970. Penganutnya percaya pada aliran animisme yang yakin jika manusia, hewan, tumbuhan, dan unsur dalam alam berasal dari langit, diturunkan oleh nenek moyang manusia Datu Lauku. Aluk Todolo atau Alukta sesungguhnya merupakan adat istiadat dan tata nilai masyarakat Tanah Toraja. Aluran tatanan hidup ini bukan hanya berkaitan dengan masalah kepercayaan, tetapi juga sistem pemerintahan, kemasyarakatan, adat istiadat, dan kesenian dalam keyakinan masyarakat masyarakat di Tanah Toraja. Tuhan disebut dengan Dewata Sewa, yang berarti Tuhan yang Maha Esa, sang penguasa tunggal kehidupan dan keberlangsungan oleh alam semesta. Dewa yang tunggal itu disebut dengan istilah Puang Makra atau bisa disebut Tuhan yang Maha Agung. Kutipan tersebut diambil dari nasional.cindonews.com. Ketujuh, ada dari Jawa Barat. Buhun berbeda dengan kebanyakan aliran kepercayaan lain yang sudah tercampur dengan agama Hindu, Buddha maupun Islam. Buhun merupakan kepercayaan yang masih murni. Kepercayaan ini biasa diturunkan dari satu generasi ke generasi lain. Agama ini sering disebut dengan Jati Sunda dan belum tercampur dengan ajaran agama utama. Buhun memiliki arti memuja nenek moyang, mengagungkan apa yang telah dilakukan oleh leluhur di masa lalu. Kutipan tersebut diambil dari nasional.cindonews.com. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.